Nah, Ya, kalau gitu gimana Pak dengan strategi dan juga partisipasi sovereign wealth fund gitu Pak terhadap waskita ini kan juga sempat menjadi pertanyaan para investor gitu ya dari beberapa waktu sebelumnya. Ini gimana jadinya nih antara sovereign wealth fund dan waskita? ya, Ina kan memang sudah pecah telur ya. Kebetulan pertama kali pecah telur itu Mm-mm. untuk strategic partnership justru di ruas tol milik Waskita Toll Road, yaitu Pejagan Pemalang dan Kanci Pejagan. Ini terjadi Mhm. di tahun ini. Jadi saat ini Ina juga sedang melakukan due diligence untuk ruas kita yang lain di lanjutan dari Trans Jawa, dan harapan kita sih dengan Ina masuk, kita tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, menunjukkan bahwa aset recycle kita ini prosesnya sudah berhasil dilakukan. Kemudian Ina ini karena di belakang Ina juga ada investor uh, asing, itu juga akan menarik investasi luar ke dalam, yang berarti akan ada devisa masuk, dan ini akan digulirkan terus, terbukti dengan sekarang saat ini Ina justru tidak hanya masuk ke tol, ini saya dengar dia masuk ke rumah sakit, masuk ke apa industri-industri yang menurut menurut saya akan sangat berguna bagi pemulihan ekonomi secara nasional. Dan saya dengar memang di ruas tol kita kebetulan kan ada satu ruas di Trans Jawa yang saat ini sedang serius dijajaki oleh Ina. Mereka mentargetkan di akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan bisa terjadi kesepakatan. Dan ini memang kita tunggu, karena kalau itu bisa, dan berarti satu lagi ruas tol kita berhasil kita lakukan strategic partnership. Kemudian di Ina juga selain dengan Waskita juga dengan karya yang lain, saya lihat di Trans Sumatera juga mereka mengatakan minatnya untuk masuk. Artinya kalau di ruas tol yang di Sumatera saja mereka berani masuk, berarti di Jawa tidak ada keraguan bagi mereka untuk masuk ya. Ini isyarat Iya, bagus iya. lah untuk investasi kita. Mm-mm. Hmm. Ya, Menarik, menarik ini Pak. Berarti proyeksi 2023-nya harusnya oke dong ini ya Pak ya kan banyak yang bilang soalnya menjelang 2024, 2023 ini bisa-bisa jadi sangat challenging nih buat emiten-emiten infrastruktur karena mendekati tahun-tahun untuk pemilu gitu Pak. Nah, tanggapannya Pak Septi gimana nih Pak? Karena kan tadi udah ada proyeksi yang bagus tapi sepertinya ada satu lagi challenge yang ini nih. ya. Jadi memang sudah betul strategi waskita bahwa selain market di dalam Mm-mm. negeri, kita juga harus mengeksplor market luar negeri. Jadi itu Mm. kenapa kita di tahun lalu kita dan tahun ini kita menang di Timor Leste ya. Timor Leste ada beberapa proyek. Kita juga masuk ke tender di Filipina, di Malaysia, ada di Middle East dan di Afrika. Kita harapkan ini memang ada yang nyantol gitu ya, sehingga untuk bisa mengganti market di dalam negeri yang diprediksi katanya dengan tahun politik akan sedikit menurun kuenya. Namun kita juga tidak khawatir, maka itu di tahun depan, sebelum tahun 2024 itu, tahun depan kita memang harus memiliki cadangan yang cukup untuk nilai kontrak baru. Jadi kita harus punya kontrak on hand yang cukup untuk kita produksi, sehingga di tahun 2024 meskipun katanya itu kuenya turun, tapi dengan kita memiliki sisa nilai kontrak yang cukup, mudah-mudahan tidak mempengaruhi kinerja kita secara keseluruhan. Ya, Oh kita iya. juga masih punya pengembangan bisnis yang kita harapkan di tahun depan mulai bergulir juga. Itu Iya. Mas Jason, Mas Daniel. Iya. Mhm. Pak, mungkin ada follow up ya Bro Baik, Daniel baik. ya. Tadi kan Bro Daniel sempat mention Iya, biasanya kan kaum politik sepi ya. Cuman kan kali ini kan ada iya. special case nih. Kita ada IKN dan kemarin juga Ya, dari pidato Pak Mhm. Jokowi kan juga
kayaknya sudah lumayan agresif bilang kita nanti Agustus 2024 bisa upacara di sana. Itu kan berarti kan hanya dalam waktu 2 tahun ya. Nah, mungkin kita butuh gambaran nih Betul Pak. banget ya. Maksudnya proyek IKN itu sebesar apa sih Pak? Mungkin kan ini kan yang baru muncul kan Heeh. sekitar 2,5, tapi kita kan nggak ada gambaran akan sebesar apa sih Pak proyek IKN 2 tahun depan, mungkin total order yang mungkin bisa di-achieve Pak dari semua kontraktor, mungkin nggak cuma Waskita, tapi total proyeknya itu kira-kira berapa ya Pak di IKN? Ya, Mhm. kalau dari persentase ya, IKN itu kan hanya mampu didanai oleh APBN sebesar 20%. Sisanya ada 80% itu diharapkan dari peran swasta melalui kerjasama pemerintah badan usaha maupun melalui investasi murni. Dan terus terang, karena saya di pengembangan bisnis itu tiap seminggu lah itu ada 1 atau 2 kali kedatangan potensial investor dari luar. Mereka memang berminat untuk masuk sebagai penyedia jasa KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha, tapi mereka membutuhkan local partner yang secara bisnis sudah mengetahui atau sudah mendapatkan proyek di IKN. Nah, inilah yang kita harapkan bisa mengisi kue APBN yang di tahun depan atau 2024 itu kemungkinan diprediksi turun. Jadi teman-teman tahu bahwa pemerintah sekarang ini hanya mampu mendanai untuk penyediaan infrastruktur dasar. Tetapi bagaimana nanti sampahnya dikelola, bagaimana transportasi penghubungkan antar moda itu dihubungkan, mobil listriknya nanti penyedia chargingnya seperti apa. Ini diminati justru oleh investor asing. Dan kami sih sangat optimis bahwa ketika nanti infrastruktur dasar sudah kebentuk, investor asing itu sudah berebut untuk masuk. Jadi bayangkan sekarang dari China, dari Korea, dari Jepang, dari Eropa even mereka itu sudah menyampaikan ke kita, kita punya anggaran sekian, tapi kita pengen tahu dulu jadi nggak sih itu IKN itu dibangun. Nah, sekarang sudah dibangun, proyeknya sudah mulai, dan kita punya keyakinan 80% yang diharapkan pemerintah itu kalau ditaksir nilainya mungkin bisa di atas 100 triliun ya. Itu secara bertahap pasti akan menjadi kue konstruksi yang bisa dinikmati oleh penyedia jasa seperti Waskita Karya. Baik. Jangan Waduh, khawatir Pak, menarik banget ini, Pak. marketnya sangat menarik. Iya Pak, makanya kita juga Iya. semangat nih Pak diundang IG Live. Soalnya biasanya kalau saya lihat nih saham-saham BUMN karya nih Bro Gagil sama Pak Septi itu geraknya di bulan November sama Desember menjelang akhir tahun. Jadi pas nih IG Iya, Live iya, nih di di bulan akhir-akhir. November Ya. nih. Ya kan? Ya. Benar. Oke, Pak Septi, boleh nggak nih kita dikasih gambaran gitu, Pak, sudah seberapa banyak nih sebenarnya angka NKB-nya, Pak, nilai kontrak barunya? Apakah udah tinggal sedikit lagi atau sebenarnya malah udah mencapai target gitu, Pak, di 2022 ini? Kita memproyeksikan ya sampai dengan November itu bisa ketemu angka 15 sampai 16 triliun. Sisanya nanti di bulan Desember. Ini mudah-mudahan kalau yang saya tadi ceritakan itu akhir November bisa saya disclose, yang market luar negeri itu udah lompat ke 20 triliun, Pak. Nah, ini kita memang masih luar biasa. menunggu jangan sampai nanti kita terlanjur disclose ternyata ada mundur waktunya. Jadi ini juga kita jaga itu. Tapi secara hitung-hitungan kami memang tanpa yang dari luar negeri tadi itu saya masih optimis di November ini bisa di angka 15 triliun sampai 16 triliun. Baik, Pak. Ini saya ada follow up question yang tadi karena menarik banget nih strategi Waskita untuk tahun 2023 jelang tahun politik kan akan banyak melakukan proyek-proyek juga di luar negeri gitu. Pak Septi bilang tadi. Berarti apakah ini artinya porsi untuk melakukan proyek di luar negeri itu akan jauh lebih besar, Pak, di 2023 ini daripada proyek-proyek dalam negeri? Walaupun ada IKN gitu, Pak.
Ya, kalau strategi besarnya sih tidak lebih besar ya, dalam negeri tetap lebih Mm-mm. besar karena pemerintah juga memang strategi untuk bisa memperbaiki atau mengungkit daya beli masyarakat di dalam negeri juga menggerakkan melalui proyek-proyek infrastruktur dan proyek-proyek yang didanai oleh APBN di dalam negeri. Tetapi memang Mhm. kita juga tidak boleh mengandalkan hanya di dalam negeri. Sehingga kita memang Mhm. sudah dari tahun lalu berekspansi ke luar negeri dan ini akan kita berbicara kuenya karena terus terang pas kita kan sampai dengan sebelum COVID kita memiliki 3 cabang di luar negeri yang karena COVID terpaksa harus kita statusnya Mhm. kita kita deaktivasi ini. Nah, ini dengan adanya pemulihan pandemi, cabang-cabang di luar negeri ini kita aktifkan kembali. Tentu saja harapannya proyeknya juga bisa kita peroleh untuk mendukung NKP di tahun depan. Jadi proyek dalam negeri Hmm. tetap menjadi nih nanti kalau kita fokus di luar negeri dalam negeri sayang juga nih pemain-pemain Iya, Pak. kompetitor kita nih Kestapora nanti Pak. Iya. Targetnya kan kayak tadi yang Bro Jason bilang ya, kita harus upacara nanti di ibu kota baru gitu. Jadi Ya, ya. memang Insya Allah, Pak. Insya Allah. proyek dalam negerinya ini yang IKN nih harus benar-benar digenjot Ya, ini Pak Septi. Pak, ini sedikit agak ke pinggir sedikit Pak. Saya mau tanya terkait dengan update restrukturisasi anak usaha Waskita Pak, karena ini kan pasti nanti akan mempengaruhi kondisi Waskita secara keseluruhan gitu ya. Pak. Gimana nih Pak update untuk restrukturisasinya? Ya, seluruh anak usaha sudah berhasil melakukan restrukturisasi. Jadi ini kan ini kan ada banyak jalannya. Ada di tahap awal melakukan relaksasi kewajiban-kewajiban perbankan, kemudian melakukan reestru melalui seperti contoh di WBP kemarin dengan berhasilnya proses PKPU, otomatis itu juga melakukan proses bagian dari proses restrukturisasi karena kewajiban WBP bisa di extend di waktu yang cukup panjang. Kemudian di WKI juga sudah kebetulan yang paling kecil sebetulnya kewajiban utang itu ada di WKI karena mereka juga baru 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 berdiri belum lama. Nah di WKR juga demikian. WKR ini memiliki beberapa target restrukturisasi yang di tahun lalu sudah dimulai dengan melakukan relaksasi bunga kreditnya. Kemudian di tahun ini memang untuk mendukung proses relaksasi hampir seluruh anak menjalankan program transformasi bisnisnya. Yang terakhir saya dengar di WTR ini sudah berproses di pertengahan tahun lalu. Mudah-mudahan di tahun depan di awal tahun sudah ada program quick win-nya di WTR. Saya berharap sih mengikuti sejak Waskita Karya di mana di tahun pertama dan tahun kedua sebagian besar kewajiban perbankan sudah bisa dilakukan relaksasi. Kalau untuk update daripada progres PKPU di WSBB ini saat ini memang sedang menunggu keputusan kasasi yang tempoh hari diajukan oleh salah satu kreditur kita. Mudah-mudahan di tahun ini juga bisa selesai sehingga efektif bisa dijalankan. Mungkin itu yang terkait dengan restru di anak dan karena ini menyangkut banyak pihak, tentunya kita berharap dukungan para kreditor ini juga bisa kita dapatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu Mas. Mhm. Baik, baik Pak Septi. Ini selanjutnya ada pertanyaan penutup dari Bro Jason ini untuk menutup diskusi kita sore hari ini. Silakan Bro Jason.
Ya mungkin pekannya udah habis sih jujur pegangnya udah kita udah kayaknya Ya, fasilitas banyak banget ya. Jadi ya mungkin heeh, udah habis tapi ya maksudnya iya, ingin ingetin ke para investor retail aja ya maksudnya tadi kan ada banyak gagasan ya dari Pak Septi yang sangat menarik buat 2023 ada proyek IKN yang porsinya masih mhm, jumbo untuk tahun depan ya kan dan like isunya juga pastikan juga masih mhm, optimis bisa diserap oleh publik angkanya 3K dan porsi publiknya 1K dan juga yang paling menarik ya kalau kita lihat dari market kan Golden Hill secara musimnya memang saham-saham konstruksi BUMN ya betul, terutama ya itu geraknya di bulan November sama Desember sih nggak tahu kenapa apakah mungkin karena mhm, faktor biasanya anggaran itu paling banyak mentoknya di Q4 tapi ya itu adalah sebuah pola musiman yang ada dan kebetulan kan tadi Pak Septi kasih bocoran nih mhm, kakaknya di bulan November hopefully ya kan akan ada sebuah announcement ya kan yang mana announcementnya bisa membuat mhm, kontraknya menjadi ke 20K. Nah, jadi kita tunggu aja nih kalau teman-teman merasa kayaknya menarik ya tidak ada salahnya ketika antisipasi dulu sebelum berita itu ada ya kan kayak istilahnya gimana kan apa mhm. bukannya buy on rumor sell on news gitu ya karena Iya, tadi Pak sell Sefi on kan juga news ya. sempat kasih guidance kakaknya kan semoga ada announcement ya Mhm, kan gitu. mhm. Ya, memang Iya, ini menarik banget. karakternya bisnis konstruksi itu ada banyak tender-tender proyek pemerintah yang adanya di ujung nih, Pak Jason dan Ya Mhm. Pak Daniel. Iya, Mereka proses tendernya memang sudah dimulai, tetapi keputusan pemenangnya adanya di ujung. Nah, ini yang memberikan sentimen mhm, positif bagi penyedia jasa konstruksi seperti Waskita, baru mencatatkan kontrak baru di akhir tahun. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Mudah-mudahan ya sudah berjalan sesuai mhm. rencana. Amin. amin Pak Ya, sukses siap. terus Pak buat Amin. pas kita Supaya hijau terus nih Pak, kayak hari ini WSKT tutupnya hijau. Amin, amin, amin. iya Amin. Baik, baik. Dan Pak Septi dan juga Bro Jason, mungkin pernyataan dari Pak Septi tadi sekaligus juga menutup jumpa kita nih di Corporate Talks di pekan ini.